Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. وقال تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, alim ulama, zu'ama, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat baik RT maupun RW-nya, wabil khusus jajaran pengurus Masjid Al-Muttaqin, dan juga yang saya hormati para tokoh-tokoh agama dan ulamanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita berkumpul bermuajahah sebagaimana biasa di Masjid Al-Muttaqin. Selalu ada pengajian bulanan juga. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab di mana tadi kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Melaksanakan salat subuh berjamaah dijelaskan man shalla subhi fi jamaati faka'annama shalla kulla laili. Man shalla, barang siapa orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, itu sama saja kulla lail kulluhu. Jadi kita melaksanakan sama saja salat malam satu hari atau semalam suntuk. Maka untung bagi kita sekalian bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Sebab tatkala kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar, dengan penuh kehusuan, maka ada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah naskan di dalam Al-Qur'an, "Udzukuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Udzukuruni adzkurkum, ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Adzkurkum, pasti aku akan ingat. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan ke alam dunia
dunia ini diperintahkan untuk beribadah, sudah sepatutnya untuk beribadah, baik ibadah yang sifatnya mahdhah maupun ghaira mahdhah. Maka dengan hal ini hadirin rahimakumullah, beruntung bagi kita setelah melaksanakan ibadah juga masih diisi dengan ibadah lagi, yaitu talabul ilmi. Semoga langkah kita, niat kita dari rumah menuju sarana ibadah, dari rumah menuju majelis ilmu, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, baru pertama kali saya datang ke Masjid Al-Muttaqin, alhamdulillah bisa berkumpul bermuajahah. Tujuannya yang pertama, selain kita, kalau kata bahasa orang lontarnya mas sharing ya, tujuan pertamanya juga selain kita berkumpul bermuajahah, yaitu saya silaturahim ke tempat ini, walaupun sering lewat mah seperti itu. Sebab saya mengingat kata Nabi, man ahabba ayyub satalahu fir rizqihi wa ayyun sa'alahu fi umurihi falyasil rahimah. Man ahabba, man sing sahajalmi, aya orang Sunda di dia usur gini, man siapa wong ana wong Jawa ada pada baik karo kita ya. Man ahabba ayyub satalahu fir rizqihi, barang siapa orang yang menginginkan ayyub sata fir rizqihi, diluaskan rizkinya, wa ayyun sa'alahu fi umurihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahima, maka niatkanlah sebagai silaturahim. Jadi tempat silaturahim yang paling mulia itu di masjid, Bapak Ibu sekalian. Saya melihat suatu hikayat di mana ceritanya ada sahabat Rasul yang bernama Su'aiban, di mana Su'aiban itu dari rumahnya menuju ke masjid kurang lebih 3 kilo. Kalau Bapak dari rumah ke Masjid Al-Muttaqin berapa kilo, Pak? Berapa? Seliter tinggal merosot, Pak. Tuh, 10 meter. Tuh, nggak sampai sekilo-kilo aja. Ini jaraknya 3 kilo dari rumahnya menuju Masjidun Nabawi. Itu perjalanan nggak kayak di Indonesia, banyak jalan yang diaspal. Jadi perjalanan dari rumahnya menuju ke masjid itu jalannya nanjak, naik turun, melewati gunung-gunung. Dari rumahnya menuju ke masjid 3 kilo, kira-kira berapa jam tuh? Kalau dari rumah ke masjid 3 kilo jalan kaki, Pak. Dari sini ke Islamik berapa kilo, Pak? Tuh. Paling setengah kilo ya, ke Permai itu. Ini 3 kilo. Maka berangkat itu yang namanya sahabat Su'aiban ini berangkat dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Itu orang lain belum datang, dia sudah datang. Rumahnya yang dekat lama datang ke masjidnya tuh. Pada saat itu tuh, nggak tahu di sini mah tuh. Ya, tapi orang yang jauh udah datang duluan. Tuh. Biasanya gitu, insya Allah orang sini mah enggak. Ya, enggak beda. Ini sahabat Su'aiban berangkat biasanya dari jam 2 malam tuh, sampai ke Masjid Nabawi. Itu berangkat dari rumah ke masjid selalu punya lapak tuh. Jadi sholat itu punya lapak, Pak. Sebelah kanan daripada imam bikin sejadah di pojok, duduk aja tuh. Duduk di sana itikaf sambil ingin sholat berjamaah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk di sana sambil menunggu Rasul, sambil berzikir. Beda dengan kita, begitu datang ke masjid, duduk di pojokan, badan nyender, kaki ngelonjor, matanya
merem. Ada yang kayak gitu, Bu? Ada, siapa orangnya? Nah, ini sahabat Syuaiban sambil menunggu datangnya azan terus istiqomah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah bersama Rasul. Satu waktu Rasul sudah datang, sahabat Syuaiban belum datang. Tuh. Ditanyain sama Rasul, wahai sahabat-sahabatku, wahai sahabat Abu Bakar, wahai sahabat Umar, kemana sahabat kita? Tuh. Yang ada itu di pojokan belum datang aja. Biasanya kita belum datang, dia mah sudah datang. Tuh. Seperti itu ditanyain sama Rasul. Nah, ini pentingnya silaturahim di masjid. Makanya bikin lapak masing-masing. Ketika nanti bapak ibu mati ditanyain sama Kiai Najil, kemana nih orang nih di pojokan? Tidur aja tuh misalkan. Ya, seperti itu. Nah, ditanya oleh baginda Rasul, kemana ini orang? Barangkali macet kali di jalan gitu. Barangkali nggak ada Grab, Grabnya dipanggilnya susah tuh. Barangkali gitu. Belum ada Grab dulu mah, Bu. Tuh. Nah, di sana ditunggu sama baginda Rasul, kok belum datang aja. Sampai-sampai waktunya sudah mau pagi, khawatir takutnya sholat subuh itu kesiangan. Maka kata Rasul diputuskan, sudah kita sholat berjamaah saja, walaupun sahabat Syuaiban belum datang. Tuh. Jadi walaupun belum datang, tetap melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, baginda Rasul bertanya lagi kepada sahabat, apakah sudah ada sahabat Syuaiban? Tuh. Apa kata sahabat yang lain? Belum ada. Tuh. Lalu ditanya oleh baginda Rasul, wahai sahabat, apakah engkau ada yang tahu rumah sahabat Syuaiban ini? Tuh. Selesai melaksanakan sholat subuh, akhirnya pergilah baginda Rasul ke rumah sahabat Syuaiban. Bersama sahabat yang lainnya datang, berjalan itu kurang lebih jauhnya 3 kilo. Tuh. Berjam-jam ditempuhnya dengan jalan kaki sebab naik turun gunung pada saat itu. Tuh. Kalau sekarang enggak, sekarang ya Ustadz Nazil juga udah tahu, nanti ke Madinah ke masjid enak, tinggal lari nyampe Masjid Nabawi. Sebab sudah pernah umroh, insya Allah. Tanggal berapa Kang berangkat? Tanggal 10 Mei. Tanggal 10 Mei insya Allah berangkat haji beliau. Mudah-mudahan Allah lancarkan dan Allah mudahkan ya, bersama istrinya. Jadi ini sahabat Syuaiban ini didatangi oleh baginda Rasul dan sahabat lainnya. Begitu datang ke rumah sahabat Syuaiban, datanglah ke rumahnya, diketoklah pintunya. Assalamualaikum, yang buka yaitu istrinya. Tuh. Ditanya oleh baginda Rasul, wahai istri Syuaiban, kemana Syuaiban ini sehingga tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah? Tuh. Yang biasanya rajin, orang lain belum datang dia mah sudah datang. Tuh. Orang lain belum berzikir dia mah sudah berzikir. Kok kenapa nggak datang? Apa jawaban istrinya? Ya Rasul, barusan tadi begitu mau berangkat ke Masjid Nabawi, itu sahabatmu Syuaiban atau suamiku meninggal dunia. Tuh, Bu. Bu. Oh, masih hidup. Ya, meninggal dunia, Pak. Nah. Lalu kata istrinya kepada Rasul, ya Rasul, ketika ini suamiku atau sahabat Syuaiban meninggal dunia itu berteriak, Pak. Apa teriakannya? 3 kali teriak, kata istrinya kepada Rasul. Tuh. Apa isi dari teriakannya? Kata istrinya, yang pertama dia teriak, aduh, kenapa enggak jauh? Yang keduanya teriak, aduh, kenapa enggak baru? Yang ketiganya teriak juga, aduh, kenapa tidak semua? Tuh, seperti itu. Ini terus, Bu. Bu, enggak
ngantuk? Enggak, sekarang mah enggak tuh ya. Habis minum teh manis Bu, enggak ngantuk insyaallah. Tuh. Udah dapat airnya Bu? Udah. Dikasih air apa Bu? Air putih. Alhamdulillah. Sebab air putih mah air sehat tuh. Air murah. Terus Bu, sampai mana tadi? Sampai murah. Nah. Jadi berteriak 3 kali, aduh kenapa? Tidak jauh, aduh kenapa? Tidak baru, aduh kenapa? Tidak semua. Apa kata baginda Rasul? Bahwa sahabat Suaiban itu ketika berangkat dari rumahnya itu mengeluh, berangkat dari rumahnya mengeluh. Mengeluhnya apa? Segitu sudah 3 kilo, pengennya mah 30 kilo Pak. Tuh. Agar apa? Banyak pahalanya. Seperti itu. Makanya bapak-bapak yang datang pengajian 1 bulan sekali, ada yang ngajinya 1 bulan sekali Pak, Bu, ada yang ngajinya 1 bulan sekali tuh, yang ngajinya sebulan sekali, ada yang setahun sekali tuh ya. Jadi selain itu nggak ngaji lagi. Nah sahabat Suaiban dia mengeluh Pak, kenapa enggak jauh? Padahal kalau saat itu rumah saya kalau jauh jaraknya dari rumah ke masjid, mungkin pahala saya lebih banyak. Kata sahabat Suaiban, Allah catat pahala saya lebih banyak, sebab lebih jauh dari langkah ke langkahnya dicatat dengan amal baik. Tuh. Kalaulah dicatat dengan amal baik, pasti dan yakin Allah akan menempatkan aku di surganya, kata sahabat Suaiban. Tuh. Ini berbuat baik aja masih nyesal Pak. Betul apa benar Bu? Berbuat baik aja pengen lebih baik lagi. Lalu yang kedua, ini sahabat Suaiban berteriak juga, ya Rasul, kata istrinya. Apa teriakannya? Yang kedua, aduh kenapa tidak baru? Sebab sahabat Suaiban dari rumah menuju masjid selalu pakai pakaian double. Pakaian barunya di dalam, pakaian jeleknya atau yang lamanya di luar. Ketika 1 hari berangkat dari rumah menuju masjid, melihat orang yang sedang kedinginan, lalu sahabat Suaiban ini memberi pakaian yang lamanya daripada pakaian yang barunya, sehingga tatkala meninggal dunia berteriak, aduh kenapa enggak baru? Oh. Jadi memberikan, kalau memberikan ngasih yang baru Pak. Tuh. Ya, seperti lebaran ngasih uangnya uang baru tuh ya. Cuman jangan dikasih bapaknya Bu istri yang baru. Ya Bu ya. Tuh. Berteriak seperti itu, ada penyesalan dari dirinya. Kenapa enggak baru? Dan yang ketiganya juga sahabat Suaiban ini berteriak, aduh kenapa enggak semua? Tuh. Maka sahabat Suaiban ini berteriak seperti itu. Kenapa ya Rasul? Ini sahabat Suaiban itu berteriak sampai berkata, aduh kenapa enggak semua? Sebab pada saat itu tatkala sahabat Suaiban ngopi seperti ini Pak. Jadi pulang dari masjid itu disuguhi yang namanya susu dan roti seperti pentungan hansip tuh. Roti dulu gitu. Ya, roti di Mekah gitu masih ada sekarang juga. Ya, jadi rotinya panjang tuh. Ketika disuguhi roti dan juga minuman susunya, lewatlah pengemis orang yang minta-minta. Minta datang kepada Suaiban, wahai hamba Allah, bahwasannya aku ini belum sarapan. Gitu kata pengemis. Ya udah nih minumannya tuh. Minumannya ini tuh katanya tuh, kita bagi 2 saja ya, engkau setengah, aku setengah, sebab susah Bu. Dulu warung nggak ada, warung Madura dulu mah Bu. Ya, kalau sekarang banyak di mana-mana Pak. Tuh.
Jadi gimana kalau setengah-setengah, dikasih setengah-setengah, kasih susunya setengah, rotinya dibelah 2,5. Tuh. Silahkan wahai hamba Allah, kata sahabat Suaiban, engkau minum, tahu cara minumnya bu, nih begini bu, nih minum. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh begitu bu, kira-kira gitu minumnya bu. Begitu diminum selesai, maka tatkala meninggal dunia berteriak, aduh kenapa enggak semua? Seperti itu. Jadi kalau ngasih jangan kagok, walaupun jangan tanggung-tanggung, walaupun enggak punya duit, ada orang yang membutuhkan, orang yang betul-betul membutuhkan, udah kasih aja semua biar enggaknya nyesel. Punya yang baru, kasih yang baru. Punya kita jaraknya lebih jauh pengajian, datang lebih jauh pengajian. Nanti Kiai Nazil Qawim akan berangkat haji, di sana ada pengajian, ibu susul. Mau nyusulnya bu? Tuh, biar dapat pahala yang jauh tuh ya. Kalau misalkan masuk keluarnya enak sih bisa enak. Tuh, sekarang pergi haji tidak sembarangan. Tuh, pergi haji tidak sembarangan, masuknya tidak ada istilah haji puroda sekarang itu. Kalau ada ikut ke sana kena tipu bapak ibu sekalian. Makanya jangan asal-asalan untuk pergi haji itu. Maka di sini ibu bapak sekalian kita ambil suatu hikmahnya, di mana orang yang melaksanakan kebaikan saja masih ada penyesalan ingin lebih baik lagi, apalagi melakukan hal yang buruk ataupun yang jelek. Maka oleh karenanya di sini orang yang hadir untuk talabul ilmi, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, pasti ada keberuntungan bagi dirinya, pasti ada kebahagiaan dalam dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Huwallazi, dialah Allah, anzalas sakinata, yang menurunkan kebahagiaan fi qulubil mu'minin, kepada hatinya orang-orang yang beriman tuh. Jadi beda pak, bapak datang ke masjid, ibu datang ke masjid, paling enggak datang ke masjid bisa duduk sila tuh pak ya, terus tunduk kepalanya, matanya merem, paling tidak gitu. Kalau sudah merem kira-kira kepikir apa enggak utang pak? Enggak bakal tuh. Maka ada kebahagiaan dalam diri kita. Jadi enggak kepikir apa-apa, nanti keluar dari masjid mikirin, aduh sarapan gimana ya, belanja bagaimana, baru mikir. Tuh. Ya, tapi masuk masjid hati itu tenang. Betul apa benar bu? Tuh. Hati tenang pak. Tuh. Sehingga hutang walaupun banyak begitu masuk ke dalam masjid, zikir kepada Allah, maka Allah menegaskan dalam Al-Quran, anzalas sakinata, aku turunkan kebahagiaan, kata Allah, fi qulubil mu'minin, kepada hati orang-orang yang beriman. Tuh, makanya untung kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah. Ibu bapak kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah. Sebab kita hadirin sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertakwa, berpikir dan bertanya kepada diri kita, apakah kita selama hidup di alam dunia ini bapak ibu sekalian, ibadah kita diterima atau tidak? Ibu suka mikir gitu bu? Mikir doang ya. Jadi yakin kalau bapak-bapak juga suka mikir, apakah saya beribadah, datang masuk keluar masjid, datang kita beribadah dalam ibadah hablum minallah dan hablum minan nas. Ibu bertanya-tanya dan bapak bertanya-tanya, apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak pak? Kira-kira diterima apa enggak bu? Insya Allah apa? Insya Allah diterima atau insya Allah enggak? Insya Allah diterima.
Tapi ada, saya melihat Pak, di dalam kitab Nasahihul Ibad, di mana Imamul Ghazali, ini Imam Ghazali adalah seorang tokoh ataupun ulama besar yang tersohor. Imam Ghazali lahir di negeri Gaza. Bapak pernah tahu Imam Ghazali, Pak? Bu, tahu Bu Imam Ghazali, Bu? Tahu namanya, ya. Lahirnya di negeri Gaza. Di mana negeri Gaza itu? Yaitu di Palestina. Tuh. Di mana Palestina itu? Palestina itu tetangganya Israel. Tuh. Siapa Israel itu? Yang senang sekali membunuh orang-orang Palestina. Tuh. Sekarang siapa posisinya Israel? Itu dia yang ngajakin perang orang-orang Iran. Tuh. Nah, Israel ini digempur. Kalau kata orang muslim yang ada di seluruh dunia, kata orang Indonesia, wahai kaum Israel, silahkan engkau ke Indonesia saja. Tuh IKN nggak kepake. Kan gitu Bu kira-kira. Sayang. Tuh. Atau kata orang negara lain, silahkan engkau kemari saja, di sini masih luas. Tuh. Tapi apa jawaban orang Palestina? Saya tidak akan pernah kemana-mana. Saya ingin memperjuangkan negara saya. Walaupun saya sifatnya sedikit, kami sifatnya tidak banyak, senjata kami tidak banyak, tapi kami siap untuk memperjuangkan agama. Tuh, seperti itu. Bukan mereka tidak mau. Nah, maka ada ulama yang besar yang bernama Imamul Ghazali. Itu terus ulama di Gaza itu atau Palestina itu ada generasi selanjutnya yang namanya Jalaluddin As-Suyut. Itu pengarang kitab juga sama. Nah, Imam Ghazali lahir di negeri Gaza. Itu dimimpikan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dialog. Tuh. Berkata Imam Ghazali kepada Allah, ya Allah, bahwasannya aku adalah Al-Ghazali. Aku semasa di dunia ini hidup di alam dunia melaksanakan perintah-perintahmu dan juga menjauhi larangan-laranganmu. Aku diperintahkan ibadah, ya ibadah. Bahkan aku komplitkan yang namanya rukun Islam yang 5. Aku bersyahadat dan tauhidku sangat kuat bahwa engkau adalah Tuhanku, bahwa Islam adalah agamaku. Ini kata Imam Ghazali. Lalu yang kedua, aku melaksanakan ibadah salat, bukan saja hanya salat wajib, bahkan salat sunnah pun aku kerjakan tidak pernah putus dalam tiap harinya. Lalu semasa aku hidup, wahai Tuhanku ya Allah, aku pun melaksanakan ibadah puasa dan juga dilengkapi dengan zakatnya. Bukan saja hanya puasa wajib, bahkan puasa sunnah aku kerjakan. Juga selain itu aku mengeluarkan zakat, bukan saja hanya zakat fitrah, bahkan zakat mal pun aku berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Juga selain itu ya Allah, aku pun melengkapi rukun Islam yang 5, walaupun wajib bagi yang mampu, aku sudah melaksanakan haji dan umrah. Kata Imam Ghazali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Allah, sebagai Tuhanku, kata Imam Ghazali. Juga selain itu, saya juga banyak karangan-karangan kitabnya, sehingga bukan saja masyarakat Jazirah Arab yang mengkaji kitab tersebut, bahkan masyarakat-masyarakat di seluruh penjuru dunia itu mengkaji kitabku, kata Imam Ghazali. Di antara kitab yang dibuatnya ada kitab yang tersohor, namanya kitab Ihya Ulumuddin.
Nah, ini sungguh sangat luar biasa Imam Ghazali ini. Amalan-amalan semasa hidupnya banyak yang dilakukan, sehingga aku banyak, kata Imam Ghazali, aku ya Allah banyak memberikan manfaat di dalam kehidupan, bukan saja untuk diriku, bahkan kepada orang lain atau makhluk-makhluk yang lain aku memberikan manfaat. Maka pantaskah amalan-amalanku ini diterima ya Allah? No. Lalu Allah menjawab, wahai Ghazali. Jadi Ghazalinya bukan Ghazali ketua MUI, Bu, tapi Imam Ghazali. Wahai Ghazali, kata Allah, bahwasannya memang engkau melaksanakan perintah-perintahku, engkau melaksanakan rukun Islam yang 5, engkau melaksanakan sholat, engkau melaksanakan puasa, engkau melaksanakan zakat, bahkan engkau menyempurnakan rukun Islam yang 5, yaitu pergi haji. Juga engkau banyak memberikan manfaat kepada hamba-hambaku yang lain, kata Allah, sehingga engkau banyak amalan-amalannya. Dari amalan-amalan tersebut yang engkau lakukan, maka amalan itu tidak aku terima, wahai Al-Ghazali. Lalu bagaimana dengan amalan kita? Kira-kira diterima enggak, Pak? Ini Imam Ghazali kelas ulama besar saja amalannya enggak diterima. Ada di kitab Nashihul Ibad, Pak. Nah, lalu kita bertanya, apakah diterima amalan kita, Pak? Tuh, insya Allah, Pak, diterima ya, Pak ya. Insya Allah, Pak ya. Tuh. Yakin ya. Nah, maka Allah mengatakan seperti itu kepada Al-Ghazali. Dari sekian banyak itu enggak aku terima, kata Allah, tapi ada tuh, ada tapinya untungnya, Pak. Tuh. Tapi ada amalan yang engkau lupa atau engkau tidak mengetahuinya atau engkau tidak merasakannya tatkala engkau menulis, kata Allah kepada Al-Ghazali, engkau mengarang kitab, engkau menulis itu dulu nulis, Pak, tidak seperti sekarang pakai pulpen. Tuh. Dulu mah antara pena dengan mangsi ataupun tinta terpisah. Tuh. Ketika nulis itu diceburin tintanya, pulpennya, baru ditulis. Tuh. Diceburin ke tinta baru ditulis. Tuh. Begitu dimasukkan tintanya, aduh rada capek nulisnya. Disimpan saja itu penanya ke dalam tinta, sehingga ada yang namanya zubabatun, yaitu lalat tuh. Nempel lalat itu ke penanya. Lalu Imam Ghazali tahu lalat itu nempel ke penanya, didiamkan saja sehingga lalat tersebut meminum tinta sampai dengan kenyang, lalernya itu pergi tuh. Didiamkan. Maka itulah, kata Allah, amalan yang aku terima, sebab engkau itu berbuat baik bukan saja kepada makhlukku yaitu manusia, tetapi makhluk yang lain pun engkau berbuat baik. Tuh, Pak. Artinya dari situ kita ambil kesimpulan, jangan bosan-bosan kita berbuat baik. Tuh, jadi jangan ada istilah, kemarin juga kita sholat subuh, udahlah sekarang mah enggak. Tuh. Kemarin saya berjamaah, sekarang mah enggak. Tuh. Jadi jangan begitu. Terus kita berbuat baik-baik sifatnya, kebaikan itu besar maupun yang kecil. Barangkali yang kecil, ibu hadir pada kesempatan kali ini, masukin tuh kenceleng misalkan 1 juta ke kenceleng. Barangkali itu yang dicatat. Betul apa benar, Pak? Tuh, ada yang masukin kenceleng 1 juta. Nggak muat kencelengnya, Pak. Ya, nggak muat. Tuh. Nah, itulah luar biasa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kita sekalian. Makanya jangan putus-putus kita berbuat baik tuh ya. Karena waktu juga yang memisahkan kita. Cukup, Pak? Cukup. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.